Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan, semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Mari pembelajaran Quran hadis kita lanjutkan dengan tema kesederhanaan dalam hidup. Quran surat Al-Isra ayat 29 sampai ayat 30 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Yang artinya, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Pada Quran surat Al-Isra ini, kalau kita perinci, kalau kita lihat arti perkata, yang pertama adalah maglulah. Maglulah artinya terbelenggu. Ulukika artinya lehermu. La tabsudha, jangan kamu mengulurkannya. Fataquda, kamu duduk terpaku. Maluman, merasa tercela. Mahsuran, menyesal. Yabsutu, melapangkan rezeki. Wa yaqdir, menyempitkan rezeki. Ini kalau kita lihat arti perkata. Ini harus dihafalkan supaya kalian besok ketika ada ulangan bisa menjawab. Kemudian apa yang terkandung dalam ayat tersebut? Yang pertama, wala taj'al maglulatan ila unukika. Ini menunjukkan kiasan atau kinayah untuk orang-orang yang mempunyai sifat kikir. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Ini maksudnya orang Arab dalam menyindir orang-orang yang kikir, pelit itu dengan menggunakan kiasan itu. Kemudian wala tabsudha kullal basti, digunakan untuk kiasan larangan Allah untuk membelanjakan harta secara berlebih-lebihan dan di luar batas kewajaran. Kalau kamu masih ingat, dalam balaghah itu kan ada kinayah, ada majaz. Ini maksudnya kinayah, kiasan larangan Allah untuk membelanjakan harta secara berlebih-lebihan dan di luar batas kewajaran. Kemudian inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kiasan secara tekstual, Allah berkuasa memberi rizki yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Kemudian kalau secara kontekstual mengajarkan tata cara pengelolaan dan manajemen harta. Pada ayat ini menjelaskan bahwa kita itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kikir, untuk tidak
membelanjakan harta di luar batas kewajaran. Karena keduanya adalah perbuatan yang tercela. Ayat 29 dan 30 ini sangat terkait sekali dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat surat Al-Isra ayat 26 dan 27 sampai 28 yang melarang membelanjakan dan menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan melampaui batas. Tapi ayat ini justru memberikan standar kewajaran dalam membelanjakan harta sebagai upaya menjaga keharmonisan hidup. Jadi ayat ini justru punya penjelasan yang mengena pada kita semua, supaya kalau kita punya harta, ya kita belanjakan sesuai kewajaran, sesuai standarnya untuk menjaga keharmonisan hidup. Kalau hidup kita manajemen dengan baik, kita kelola dengan baik, kita punya harta kita kelola dengan baik, bisa menggunakan sesuai kebutuhan, tidak terlalu berlebih-lebihan, juga tidak kikir, ini kehidupan pun akan harmonis. Nah, ini utamanya perempuan sebagai manajemen keuangan keluarga. Kalau ia punya suami, kehidupannya istrinya berfoya-foya, bermewah-mewahan, tidak menggunakan harta sewajarnya, maka ya rumah tangganya akan rusak. Ini dampak dari berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Ayat ini pun juga sama dengan surat Al-Furqan yang menyebutkan dua karakter yang berbeda dalam mensikapi harta. Yang satu sangat royal, kemudian berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, satu sisi sangat pelit dalam membelanjakan harta. Jadi kalau kita tengok ketiga ayat itu tentunya ada persamaan kandungan, ada perbedaan juga. Satu sisi ayat yang dulu pernah kita bahas mengenai israf dan qatru. Nah, kita itu dilarang israf, dilarang terlalu pelit, dan diperintahkan untuk tengah-tengah dalam membelanjakan harta. Maka untuk tugas kalian besok, bisa dikerjakan sekarang atau besok juga tidak apa-apa, bagaimana persamaan dan perbedaan antara Quran surat Al-Furqan 67, yang kedua Quran surat Al-Isra 26 sampai 27, kemudian Quran Al-Isra 29 sampai 30. Tentunya ayat ini ada perbedaan, ada persamaan sebagaimana yang Pak Tohari dulu pernah terangkan. Cukup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.